不久的将来，你就会看到真相，你也就可以瞑目了。 Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when Halo Dracindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Di pertemuan kali ini, Mimin ingin membahas fakta-fakta menarik para pemain drama Prosecution Elite. Namun, sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 师姐，我想问一下，你的那个发卡是在哪儿买的？好漂亮！ Fakta menarik Diliraba atau Dilraba. 1. Berasal dari suku minoritas. Di balik penampilannya yang anggun dan molek, banyak yang tidak menyangka kalau dia berasal dari etnis minoritas Uighur di China yang kebanyakan menganut agama Islam. 2. Pernah menjadi SPG. Jauh-jauh hari semasa ia belum menjadi seorang pesohor dunia, Dilraba pernah bekerja sebagai SPG alias Sales Promotion Girl. Lalu, apakah hal itu aneh? Tidak juga sih. Justru dari pengalaman tersebut membuktikan bahwa siapa saja bisa memulai kesuksesan dari nol. Dari situlah ia menunjukkan etos kerja yang luar biasa, karena dikabarkan mampu mendatangkan profit penjualan terbesar dari tempatnya bekerja. 3. Melaporkan fans yang kelewat batas. Dilraba pernah diusik oleh seorang penggemar yang cukup toksik. Entah bagaimana ceritanya, si penggemar itu berhasil menghubungi orang tua Dilraba dan mengabarkan bahwa putrinya sedang sakit. Terang saja sang aktris merasa sangat terganggu, karena sudah diusik ranah privasinya. Ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. 4. Mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Dalam sebuah wawancara di televisi, Dilraba mengaku bahwa ia tidak menggunakan jasa asisten untuk mengurusi keperluan sehari-harinya. Mulai dari berbelanja, berangkat ke lokasi syuting, hingga mencuci, semua ia lakukan sendiri. 5. Pernah digandrungi salah satu pesepak bola AC Milan. Paras cantik Dilraba memang bisa membuat sebagian pria terobsesi dengannya. Itulah yang pernah dialami Alessandro Pato, salah satu pemain Brasil yang pernah tergabung dalam klub Serie A Italia, AC Milan. Tergila-gila dengan kecantikan sang aktris, Pato pernah nekat berkeliling lapangan sambil membawa poster bergambar dirinya dan Dilraba. Sayangnya, aksi tersebut tak pernah mendapatkan tanggapan dari si artis. 6. Mulai debutnya. Pada tahun 2011, Dilraba membintangi drama merah revolusioner, Anarhan, dan ini juga merupakan debut film dan drama televisi pertamanya. Anarhan adalah pahlawan wanita yang merindukan kebebasan. Dan setelah acara itu ditayangkan di CCTV Prime Time di 2013, ia memenangkan tempat pertama dalam peringkat nasional jaringan kota pada saat yang sama, dan memenangkan penghargaan Veitian Award ke-30 untuk penghargaan drama TV luar biasa. 7. Ayahnya orang berpengaruh. Nama asli Dilraba adalah Diliraba Dilimulati, yang dalam bahasa Uighur berarti kecantikan yang dicintai. Ayahnya adalah seorang solois di grup lagu dan tari Xinjiang. Karena pengaruh ayahnya, sejak kecil Dilraba tertarik pada berbagai seni, dan diminta untuk belajar piano, tari, biola, gitar, dan lain-lain. Fakta menarik Tong Dawei. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Tong Dawei lahir di Liaoning, Tiongkok pada tanggal 3 Februari tahun 1979, lulus dari Departemen Pertunjukan Akademi Teater Shanghai dan merupakan aktor dan penyanyi di Tiongkok Daratan. 2. Pernah mengalami masa kecil yang pahit. Saat Tong Dawei berusia 6 tahun, saat ayahnya yang berprofesi sebagai polisi itu sedang menjalankan tugas resminya, secara tak terduga ayahnya mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Sejak saat itu Tong Dawei menjadi seorang anak yang pasif. 3. Mandiri setelah kecelakaan ayahnya. Setelah kecelakaan sang ayah, sang ibu melakukan perjalanan antara unit kerja dan rumah sakit setiap hari, dan tidak lagi peduli dengan anak-anaknya. Tong Dawei kecil hanya bisa belajar tumbuh sendiri. Mengetahui cara memasak pada usia 7 tahun,
mengganti tangki bensin sendiri saat kelas 3 SD, dan membawa beras sebanyak 50 kati. 4. Ibunya tidak setuju ia mendaftar sekolah drama. Tong Da-wei, yang lulus dari sekolah menengah pertama, pernah berpikir untuk mendaftar sekolah drama di provinsi untuk belajar drama, tetapi dia tidak berhasil karena ibunya keberatan. 5. Pernah menjadi figuran. Tong Da-wei pernah bekerja sebagai figuran saat masih sekolah. Saat itu seorang asisten sutradara mengatakan bahwa dia memiliki citra yang baik. 6. Nekat mendaftar ke kelas drama. Ketika Akademi Teater Shanghai pergi ke Dalian untuk mencari siswa baru, Tong Da-wei pergi ke Dalian sendirian untuk ujian. Dalam pemeriksaan fisik, kandidat lain memilih menari, namun Tong Da-wei memilih untuk melakukan senam radio. Dalam beberapa ujian berikutnya, Tong Da-wei tampil cukup baik, dan diterima di Akademi Teater Shanghai dengan nilai bagus di tempat kedua dalam kursus profesional. 7. Kehidupan rumah tangganya. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2007, Tong Da-wei dan artis wanita Guan Yu menerima surat nikah mereka. Pada tanggal 18 April tahun 2008, pernikahan diadakan di Hotel Sofitel di Beijing Wanda Plaza. Liu Yiwei bertindak sebagai pembawa acara dan Zhao Baogang bertindak sebagai saksi. Pada tahun yang sama putrinya lahir. 8. Berjiwa sosial yang tinggi. Tong Da-wei merupakan aktor yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, di antaranya adalah Tong Da-wei dan Guan Yu mengatasi masalah kekurangan air untuk anak-anak di daerah bencana melalui upaya kecil mereka, dan menyumbangkan 150.000 yuan kepada masyarakat Palang Merah Tiongkok pada tanggal 27 untuk kegiatan pengiriman air. Pada Juli tahun 2021, Tong Da-wei dan Guan Yu menyumbangkan 1 juta yuan untuk bencana hujan badai di Henan. Fakta menarik Gao Xin. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Gao Xin, sebelumnya dikenal sebagai Gao Hongxian, lahir di Beijing pada tanggal 11 Desember tahun 1976. Dia adalah aktor film dan televisi di China Daratan dan lulus dari Departemen Pertunjukan Akademi Film Beijing. 2. Awal debutnya. Pada tahun 1996, ia membintangi serial TV pertamanya, San Mao Liu Langji, sehingga secara resmi memasuki lingkaran bisnis pertunjukan. 3. Maksud hati akan dicomblangkan malah jatuh hati dengan Mak Comblang. Pada tahun 1998, Gao Xin dan Wang Yinan bertemu karena mereka ikut memproduksi serial TV, Feng Yuan Canting. Awalnya, Wang Yinan berencana untuk memperkenalkan Gao Xin kepada teman-temannya, tetapi Gao Xin malah menyukai Wang Yinan. 4. Sangat menyayangi Wang Yinan. Pada Mei tahun 2000, Wang Yinan secara tidak sengaja jatuh dari kudanya saat syuting serial TV, Night of the Grassland, di Hinchuan, mengakibatkan patah tulang dari tulang selangka ke rahang bawah. Gao Xin menolak semua proyek hanya untuk merawat Wang Yinan selama lebih dari 8 bulan sampai dia benar-benar pulih kontak formal. Selama 4 tahun berikutnya, Gao Xin menemani Wang Yinan untuk mencari nasihat medis. 5. Akhirnya menikah dengan pujaan hatinya. Pada Juli tahun 2007, Gao Xin dan Wang Yinan mendaftarkan pernikahan mereka di Shanghai. Pada tahun 2009, Gao Xin dan Wang Yinan mengadakan pesta pernikahan di Tianjin. Fakta menarik Yu Jingru. 1. Tanggal lahir dan profesi. Yu Jingru lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1992, seorang aktris dari Tiongkok Daratan, lulus dari Departemen Akting Akademi Film Beijing. 2. Berprestasi di Jerman. Pada tahun 2002, Yu Jingru pergi ke Jerman untuk berpartisipasi dalam German Open dan Chessport atas nama China saat dia masih sekolah dan memenangkan hadiah. 3. Awal debutnya. Pada tahun 2008, Yu Jingru berpartisipasi dalam pertunjukan Olimpiade Beijing. Di tahun yang sama juga, dia berperan sebagai aktris utama Liu Ye dalam film pendek Deat.
4. Sudah menikah. Pada tanggal 30 Desember tahun 2021, foto akta nikah diposting di platform sosial, dan pernikahan resmi diumumkan. Namun Jingru menyamarkan foto suaminya. 5. Dijuluki Ratu Kecil Periklanan. Meskipun Yu Jingru baru saja memulai bisnis film dan televisinya, namun dia sudah terkenal di industri periklanan. Dengan penampilannya yang muda dan cantik, dia berturut-turut membintangi iklan video cetak seperti Jume Yupin, Dakning, dan Yunan Baiyao. Oleh karena itu dia disebut Ratu Kecil Periklanan, dengan perasaan yang kaya dan halus. Dia telah belajar menyanyi dan menari sejak dia masih kecil. Dia adalah anak tunggal khas yang lahir di tahun 90-an, dengan suasana sastra yang kuat. 律师这个专业真是非常的厉害。 Oke Besti, itulah fakta-fakta menarik para pemain drama Prosecution Elite. Sampai jumpa di video selanjutnya.